Bapak Maksud saya Kristen atau begini, Pak Islam, Pak? Ustadz. Kristen, Kristen. Oh, Kristen. Bapak mau nanya atau mau ditanya atau Nah, saya kita mau bahas judul nih, Pak? yang Bapak buat ini ya. Yesus tidak kenal Kristen. Definisinya bagaimana? Kenapa? Definisinya bagaimana? Definisi. Definisi. Ya, Yesus tidak kenal Kristen, Ya. Pak. Ini iya tidak kenal Kristen. Atau Yesus ketika hidupnya belum beragama Kristen atau begitu atau bagaimana kira-kira maksud Pak Ustaz? Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang dibawa Paulus, betul? Betul, betul. Betul. Berarti Kristen belum ada di zaman Yesus, betul? Betul, betul. Makanya Yesus tidak mengenal Kristen. Pak, begini. Sebentar Pak Ustaz, titik tolak agar ajaran Kristen itu adalah khotbah dan firman yang disampaikan oleh Yesus. Oh, khotbah yang disampaikan atau firman yang disampaikan oleh Yesus. Perintah-perintah yang disampaikan Yesus adalah ditolak kami Kristen. Oke, jadi menurut Bapak Kristen itu pengikut Yesus? Pengikut Yesus? Bapak suaranya kok hilang ya? Pengikut Yesus Kristen itu. Oh, pengikut Yesus. Pengikut Yesus, Pak. Pak. Pak, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu pembangkang dan penyembah Yesus. Sebentar Pak, Bapak jangan bikin definisi sendiri. Tahu Bapak bahasa Yunani daripada Kristen? Kristos. Kristonos itu artinya. Ya, Kristos apa itu? Itu artinya. Jangan bilang jadi pembangkang Pak, Bapak salah. Gini, kenapa saya bilang pembangkang? Seharusnya Anda tanyakan sama saya. Mana dalilnya Pak? Coba mana dalilnya? Oke, Lukas 4 ayat 8, Yesus menyuruh menyembah Allah dan kepada Dia saja berbakti. Di situ Yesus tidak ada menyuruh, bentar Bapak. Yesus tidak ada menyuruh menyembah dirinya. Sekarang saya mau tanya, Bapak sembah siapa? Oke, kalau lari kita ke Yohanes 10, bahwa Yesus mengatakan Bapa dan Aku adalah satu. Bapak itu dibantah Yesus juga Pak. Di Yohanes 17 ayat 11 dan di Yohanes 13 ayat 16 dibantah Yesus. Aku dan Bapa adalah satu itu. Murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Dan kalau lari kita ketika katanya sudah lama kau lihat aku Filipi, tapi nggak kenal kau siapa. Betul, saya tahu. Itu berbicara tentang Filipus kan, betul? Kau kenal saya Filipus, gini. Kau nggak kenal siapa saya. Oke, gini. Kalau Anda bawa itu, maka kata Yesus di Yohanes 13 ayat 16, Dia dan Bapa itu dua. Yohanes berapa Pak? Yohanes 13 ayat 16. 13 ayat 16. Bapak buka dulu. 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Terus lagi. Nah itu, ataupun seorang utusan daripada yang dia mengutusnya. Berarti Yesus tidak lebih tinggi dari Bapa, betul? Dia seorang hamba, betul? Iya, betul itu, betul. Artinya Yesus dan Bapa dua, betul? Tidak, satu. Lah, satu itu. Pak, kata Yesus dan Bapa itu begini, Pak, lebih tinggi Bapa, betul? Begini Pak, aku kasih tahu sama Bapak. Saya ini satu dengan Bapak saya. Katakanlah saya ini marga Simorangkir. Bapak saya nggak berbicara marga apapun senior. Pak. Kita berbicara Yesus. Simorangkir Jor Pak. Saya nggak penting marga Yesus, itu Pak. Yesus, berarti ya Tuhan dulu Pak.
Seperti Bapak lah, Bapak ini nama siapa Pak Ustadz apa namanya? Ustadz Yusuf ya. Orang tuamu adalah Yusuf senior, kamu Yusuf junior. Bapak gini aja dah. Ya, Bapak selain Yohanes 13 ayat 16 yang saya tunjukkan kepada Bapak, Bapak buka juga Yohanes 17 ayat 11, coba. Yohanes 17 ayat 11. Ayat 11. Bentar, ya. Bentar, Pak. Apa kata Yesus di situ? Yohanes Jangan ngamuk-ngamuk ya sama saya, Pak. Ya. Bentar lu, Pak. Ini kecil medianya, nggak bisa. Kecil pula. Mau saya yang besar, Kak, Pak? Iya, Pak, ya. Dan aku apa? Di Yohanes 17 ayat 11 apa? Bacain. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, titik. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka supaya apa, Pak? Satu, sama seperti kita. Supaya apa? Oke. Di sini Bapak jangan. Bentar dulu Bapak, supaya apa kata Yesus? Pak, kata Yesus supaya apa, Pak? Ayat 11. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya murid Yesus juga jadi satu dengan Bapa, bukan ya cuma Yesus, Pak. Mereka biar satu sama. Artinya di sini bahwa kita manusia, Yesus punya niat, Allah punya niat agar kita sama persis seperti mereka. Tuh, kata Yesus supaya murid-murid Yesus didoakan Yesus supaya jadi satu dengan Bapa. Sama seperti itu. Iya, artinya kan murid Yesus pun satu dengan Bapa, betul? Betul? Sekarang garuk-garuk Bapak. Ayat yang Ustaz berikan ke saya, itu kan Yohanes 17 ayat 11. Iya. Kan? Saya baca sekali lagi, Pak. Sekali lagi, ayo baca sekali lagi, ayo. Di dalam dunia. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka ini siapa? Muridnya. Siapa mereka ini? Muridnya. Bukan, kita ini manusia. Bapak baca perikopnya, Pak. Bapak baca satu sekop coba. Coba Bapak baca satu sekop coba kitab Bapak itu. Bukan, ini pengertian Bapak. Ini sekarang kan lima Bapak yang kasih tahu begitu. Kan ini saya baca sekali lagi, Ustaz. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Sebentar, Pak. Sebentar. Pak. Sebentar, biar sebentar, oke. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Pertanyaan saya, sebelum lagi lanjut ke bawah, mereka ini siapa? Murid Yesus. Bukan, kita manusia. Bukan. Waduh, Bapak. Kita manusia yang ada. Gini. Bapak baca judulnya deh. Bapak baca judulnya ke atas apa tuh judulnya? Bacain kencang-kencang. Bapak, paregar bentar. Pak, itu kemiut. Buka dulu mic-nya, Pak. Buka dulu mic-nya. Nah, Bapak coba bacain judulnya kencang-kencang, Pak. Bahwa Yesus untuk murid-muridnya. Iya, untuk murid, Pak. Bukan untuk kita. Mau macam mana, Bapak? Ya, saya ini juga murid Yesus loh, Pak. Oh, Bapak murid Yesus juga. Sejak kapan Bapak belajar dengan Yesus? Bapak. Saya ini juga murid Yesus. Asal setiap kalau Bapak aku murid Yesus, sejak kapan Bapak belajar dengan Yesus? Contoh, Pak, bila saya simpati dengan Pak Yusuf dan perkataan Pak Yusuf,
resmi atau tidak resmi, saya ini termasuk murid Anda. Oh, bentar Pak. Saya punya Iya, beberapa Pak, murid betul, gitu Pak. Pak ya. Resmi atau tidak resmi, saya ini murid Anda. Gini Pak, saya mengajar, punya beberapa murid. Saya langsung ketemu dengan murid saya, langsung saya ajarin. Kalau Bapak ngaku muridnya Yesus, sejak kapan Bapak belajar dengan Yesus? Coba. Ini namanya murid tersembunyi. Oh, murid tersembunyi. Nah, bukan legal, murid tersembunyi. Oh, murid tersembunyi gitu. Nah, itu loh Pak, bukan legal. Oh. Kalau murid yang legal berarti didaftar, diregister, keluar NIP. Ini saya gitu. tidak ada NIP, Oke. tapi saya pengikut Bapak. Contohnya kayak gitu, berarti saya murid Bapak. Contohnya, gitu. kan gitu. Oh, Ayolah. betul nggak itu Nah, tadi itu Yohanes contohnya. 17, murid-muridnya Jadi juga mereka satu ini dengan yang ada Bapa di yang di sorga. Jadi mereka ini Pak, dan jangan dulu satu-satu sampai selesai dua ayat ini. Mereka ini yang ada di ayat Yohanes 17 ayat 11 ini, maksudnya kita manusia yang ada di bumi ini, bukan muridnya. Oh. Itu kan bicara tentang muridnya itu Pak. Ya, maksudnya kita Bapak, manusia yang ada di jangan bumi itu, didotin kepalanya sama HP-nya Pak. Iya, jangan dijedotin kepala Bapak sama HP-nya, jangan. Bukan, Santai Pak, santai dulu gitu. Tentang Bapak tahu kan? Contoh, udah aku kasih contoh. Bila saya seorang simpatisan Bapak Yusuf, terdaftar atau tidak terdaftar, resmi atau tidak resmi, semua yang Bapak katakan saya lakukan, artinya saya murid Bapak. Oh gitu. Berarti betul ya Pak ya, di situ muridnya Jadi satu di sini- juga dengan Bapak di sorga, sini betul? dikatakan begitu. Jangan Bapak langsung bikin kita di sini murid Yesus. Mereka itu kita Itu kan berbicara tentang masalah murid Yesus Pak, betul nggak? Iya, murid Yesus tentu ya. Apa perintah Yesus? Baptislah, sebarkan, go to mountain over the hill, dan beritakan firman Tuhan katanya. Oh, Pak, kalau muridnya Yesus, ya, Bapak Asianus, kalau Bapak Asianus juga muridnya Yesus, Bapak Asianus ntar disembah orang pula. Karena di situ murid Yesus satu dengan Bapa di sorga, ntar Bapak disembah orang gitu. semua orang Pak pada hakikatnya ingin disembah, ingin disanjung. Saya kagak Pak, Ya, gak berani saya. Itu udah sifat manusia itu Pak, ingin disembah, Pak. ingin disanjung semua orang itu. Bapak, coba Bapak buka lagi Yohanes 5 ayat 30, coba Pak. Sebentar Pak. Apa kata Yohanes 5 ayat 30 Pak? Coba. Ini teman-teman di bawah ini pada ketawa melu Saya pula disalahin, mau macam mana? Sebentar Pak ya. Ini Yohanes 5 ayat 30 Pak. Ayat 30. Oke. Apa kata Yesus di situ? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kata Yesus dia nggak bisa ngapain Pak. Aku tidak dapat. Sudah dulu ayo. Kayak gimana Pak? Ayo. Jangan dijedotin lah pala Bapak sama HP-nya. Terus Pak, aku menghakimi. Bagaimana orang bisa menghakimi tapi tidak dapat berbuat apa-apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain kata Yesus. Bagaimana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus ngaku nggak bisa apa-apa Pak. Apa yang aku dengar? Kan gitu? Dengerin siapa dia? Bagaimana orang nggak bisa berbuat apa-apa sementara dia mampu menghakimi? Mana bahasanya? Iya dengerin siapa sih itu? Walah, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
dari diriku Iya, sendiri. Yesus Tapi kan dia nggak bisa buat apa-apa tuh, Pak. Buat apa-apa melalui apa yang didengarnya. Dia dengerin siapa tuh, Pak? Bagaimana? Itu dia dengan siapa, Pak? Yesus dengan siapa? Yesus, di sini Yesus. Ini tulisan Iya, dengerin siapa Yesusnya? Ini tulisan Dengerin siapa dia? langsung yang berkata ini. Siapa yang didengarkan oleh Yesus, Pak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan menghakimi penghakimanku adil. Sesuai berarti siapa yang didengerin Yesus, coba? Coba Pak baca di situ. Siapa yang didengarkan Yesus? Siapa yang didengarkan Yesus? Saya mau tanya. Yang didengarkan Yesus, apa namanya kalau bahasa aslinya ada living event. Bapak suaranya loncat-loncat macam mana pula Bapak ini? Peristiwa kehidupan dan terbukti ketika Tuhan Yesus ada seorang ketahuan selingkuh. Datang Tuhan Yesus dikatakannya. Kenapa pula Pak ketahuan selingkuh? Siapa yang ketahuan selingkuh oleh Yesus, Pak? Sebentar dulu, Pak. Maksudnya siapa? Ketahuan Yesus selingkuh siapa itu? Ketahuan. Orang jadi siapa ketahuan selingkuh oleh Yesus? Pengen mau melempar ini mati. Tapi oleh Yesus ditolak. Tidak, siapa yang ketahuan Yesus selingkuh? Siapa yang selingkuh, Pak? Waduh, gimana saya bilang, Bapak? Pak, ya? Ini kebetulan ini apa nih? Nah, coba. Iya, Bapak di situ katanya Yesus ketahuan selingkuh kah? Atau ada yang ketahuan Yesus selingkuh? Mau macam mana? Mau macam mana itu? Udah lari dulu kita ke judulnya ini. Yesus tidak kenal Kristen. Nah itu lari dulu. Kembali kita kemari. Oh iya. Ada nggak Yesus? Ada Yesus. Yesus tidak Kristen, kenal coba Kristen. Betul. tunjukkan sama saya. Saya katakan betul. Oh betul. Katakan betul. Tapi the fundamental of Christian teaching adalah firman Yesus. Tuh ada. Berarti betul ya Yesus tidak kenal Kristen, betul? Iya betul. Oh betul, ya sudah. Kalau Bapak ngakuin dari tadi, dari awal saya nggak bahas juga, Pak. Yesus mati dan baru muncul istilah, Pak. Pak. Kalau Bapak akui dari awal naik tadi, kalau Bapak akui itu saya nggak akan protes itu, nggak sampai kita kena stroke gitu loh, Pak. Sekarang salahnya seperti tadi, begini Pak. Masalahnya tadi Yohanes berapa tuh? Yohanes 17 ayat 11. Iya, gimana tuh? Muridnya dengan Bapak ya, juga satu. Tuh macam mana itu, Pak? Bapak katakan bahwa mereka itu adalah murid-muridnya. Kalau saya mengatakan itu adalah kita manusia yang tinggal di dunia ini. Oh, gitu. Nah, Bapak ngadat-ngadat tuh, Pak. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya tolong bantu tap-tap layar dong. Ngelak-ngelak ini masalahnya. Ntar kena pula saya di report. Bapaknya itu tuh Pak Asianus aja ngelak-ngelak tuh. Ngelak. Iya. Pak Asianus, saya mau tanya. Tadi Yesus ngomong dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masa Tuhan kagak bisa buat apa-apa, Pak? Iya. Pak Asianus, coba. Yesus ngomong tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu macam mana tuh, Pak? Masa dituhankan, Pak? Ayo. Tapi dia mampu untuk menghakimi. Mampu untuk menghakimi. Dia kan juga dengar tuh, Pak. Dengar orang lain tuh, betul nggak? Yesus juga dengerin yang lain kan? Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus? Oh iya, siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa kan? Allah Bapa. Sampai Allah ada nanti diutus lari pula
Nah, lahir Tuhan Yesus pernah kok Maria bisa menikah? Apa Allah langsung Maria menikah gitu? Udah kesana pertanyaan. Kan gitu, jangan apa di semua sama enggak, saya enggak prank, Pak. Iya, saya yang kagak framing. Di situ Yesus kagak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gak ada saya bilang ibunya Yesus selingkuh, nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Maksudnya begini, Pak. Apa tuh? Bahwa the dignity that Jesus received is come from the God. Waduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Coba bahasa Indonesia aja kita. Kuasa yang didapat oleh Yesus adalah datang dari Allah sendiri. Oh, kapan dia ngomong aku dari Allah? Mana itu? Ini katanya di ayat kuasa. Ini ayat ini sendiri yang mengatakan. Ini ayat nggak ada ngomong Yesus datang dari Allah, nggak ada. Di mana pula Bapak ini? Ini ayat berapa yang kamu kasih ini? Ayat berapa nih? Coba Yohanes 5:30. 30 kan? Ayat Yohanes 5. Melainkan Yohanes 5:30. Mainkan kehendak Dia yang mengutusku. Iya, siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Oh, Allah Bapa. Berarti yang Tuhan siapa, Pak? Mengutusku, makanya kuasanya. Yang Tuhan siapa di situ? Bapa. Yesus kah atau Allah Bapa, Pak? Oh, kalau begitu, kalau memang pindah kealihanmu ke aku, boleh nggak aku mengaku jadi Ustadz Yusuf? Hah? Gimana? Kalau pindah kealihanmu ke aku, boleh nggak aku mengaku Ustadz Yusuf? Nggak boleh. Oke. Dari mana kau belajar, Ustadz Yusuf? Oh iya, saya tetap saya. Bapak Asianus tetap Bapak Asianus. Ustadz Yusuf nomor 2 pasti katanya. Masa saya dengan Bapak Asianus satu? Enggak lah. Tetap 2 kita, sama dengan Yesus dan yang mengutus. Gimana saya bilangnya? Gimana? Coba Bapak cari cara dulu, gimana caranya? Tahu Bapak istilahnya candidate identification. Oh, gimana? Hah? Coba Bapak cari cara dulu, gimana supaya saya dengan Bapak Asianus jadi satu kayak gimana tuh? Amuba. Oh, amuba. Itu kalau amuba Bapak membelah diri, bukan jadi satu. Amuba itu membelah diri, bukan jadi satu. Ya, membelah diri tapi sama juga. Beda, jadi 2 itu. Generasi. Ya. Jadi 2 itu, Pak. Tetap amuba dia. Ya, iya, kalau Yesus jadi amuba belah diri sama Bapak jadi 2 itu, bukan jadi satu. Amuba. Membelah 2 tetapi bilang amuba. Oh, gimana caranya itu? Enggak jadi bebek dia. Tetap dia amuba. Enggak jadi bebek. Waduh. Itu gimana caranya? Pak. Coba gini dah. Kalau Bapak maksain, Bapak Asianus, mic-nya ke mute Bapak. Buka opung coba dibuka itu, Pung. Itu mic-nya tuh. Mic-nya ketutup. Tutup, buka dulu mic-nya. Mic-nya buka dulu. Bapak Asianus buka dulu mic-nya. Gini, Pak. Saya mau cari cara dong. Ya, kalau Bapak memaksakan Yesus dan Bapak adalah satu, saya mau tanya, ayam dengan telur itu duluan mana? Ya duluan ayam lah, sebab ayam diciptakan Tuhan ayam kok. Masa duluan ayam, Pak? Ayam dengan telur? Diciptakan Tuhan. Marilah kita diciptakan semua binatang, mana pernah diciptakan telur.
kata Bapak Yesus dan Bapaknya adalah satu. Ayam dengan telur masa duluan ayam? Ya duluan ayam ya Pak. Dari mana? Oh, dari mana? Kalau nggak ada telur nggak ada ayam, Pak. Di mana ayatnya bahwa dikatakan Allah ciptakan telur? Oh, kita bukan bahas kitab suci itu, Pak. Masa Anda cari ayat di mana Allah ciptakan telur? Secara biologi lah dulu saya katakan. Kalau gitu saya juga cari, Pak. Di mana ayatnya Allah ciptakan ayam? Coba. Secara hukum kausatif sebab akibat. Coba kalau gitu saya tanya juga ayatnya di mana Allah ciptakan ayam. Tidak mungkin telur ada kalau tidak ada ayam. Iya, tidak mungkin ayam ada kalau tidak ada telur. Oh, macam mana? Cuma saya bilang ya. Gimana? Ayo coba cari cara dulu. Ayo. Telur kalau tidak ada ayam. Nah, dan Iya. untuk pengembangan generasi pengembangannya maka bertelurlah di sini sistemnya mereka bereproduksi. Oh, gini. Gak mungkin ayam itu ada kalau telur duluan harus ada gitu. Tidak boleh. Sebab Oh, kenapa tidak boleh, Pak? Tidak ada ceritanya siapa mengalami telurnya itu kalau tidak ada ayam. Oh, kalau ayam duluan, Siapa yang mengalami? Oke, saya ikuti Pak Ustadz. Oke. Siapa bila telur duluan ada? Siapa yang mengalami? Iya, makanya saya ya, kalau duluan telur, makanya saya bilang yang pertama adalah telur. Dari mana pula ayam itu datang kalau nggak ada telur? Yang pertama Coba. adalah ayam. Kalau telur duluan diciptakan siapa yang mengerami? Oh, bisa kan banyak teknik kalau telur duluan. Bisa. Dari mana logikanya? Oke lah. Oh, ada logikanya. Kalau coba di mana logikanya? Kalau ayam duluan, nggak ada telur gimana logikanya? Kalau sekarang bolehlah ada telur, bisa langsung ditetas sendiri kampung. Dan dulu waktu zamannya masih zaman kuno, zaman purba, itu kenapa pula ke zaman purba, Pak? Belum ada. Pantas. Emangnya di zaman purba udah ada ayam? Siapa yang mengerami? Oh, siapa yang mengerami? Oh, kalau di zaman purba kan masih banyak binatang. Mungkin aja ada burung kayak yang ngeramin gitu. Bapak ini halu, Pak. Oh, halu. Loh, kalau saya dibilang halu, Bapak Asianus, macam mana pula duluan ayam kalau telur nggak ada? Macam mana tuh? Jangankan bintang, matahari aja yang begitu dekat pun zaman sekarang ini kalau kita biarkan itu telur di alam bebas tidak bisa menetas sendiri. Oh, tidak bisa. Berarti busuk juga. Berarti nggak ada ayam berarti kalau busuk. Kecuali ditambah dengan lampu pijar. Oh, gitu. Gitu. Oh, ya. Begini Pak Ustaz. Kita ini bukan mau Pak Asianus, bukan saya yang nurunin ya. Bapak turun sendiri itu, kepencet kali. Astagfirullah.